बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असीम, मेरा ये पैगाम पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पहुंचाते हैं कि पाकिस्तान इसकी फ़ौज और आर्मी की फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. 800 juta kematian di peperangan Malhamatul Kubro. Kebenaran mimpi Muhammad Qasim. Informasi 800 juta jiwa kematian di peperangan Malhamatul Kubro terdapat di dalam mimpi Muhammad Qasim. Penyebab angka kematian yang begitu besar disebabkan peperangan zaman modern. Di dalam hadis menyebutkan peperangan Al-Mahdi adalah peperangan yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun. Sebagaimana hadis menyebutkan, mereka lantas memerangi kalian dengan peperangan sengit yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum manapun. Hadis riwayat Ibnu Majah 4074. Peperangan Malhamatul Kubra berbeda dengan peperangan yang dilakukan oleh umat Islam sebelumnya, yang melakukan peperangan di darat dan di laut menggunakan senjata seperti pedang, panah, dan senjata lainnya. Hanya untuk memperkuat bahwa Malhamatul Kubra adalah peperangan modern yang bisa memakan korban 800 juta jiwa manusia, ada sebuah manuskrip kuno yang berisi sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ditulis oleh salah seorang tabi'in yang berasal dari Syam, wilayah Lebanon, Palestina. Manuskrip ini tersimpan di perpustakaan Turki di Istanbul. Setahu kami, hadis ini belum pernah dikaji oleh pakar hadis. Namun isi manuskrip kuno ini sejalan dengan peperangan Malhamatul Kubra yang bisa memakan korban 800 juta jiwa manusia. Dan bisa jadi manuskrip kuno ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai dua wadah ilmunya. Sebagaimana hadis menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Aku menyimpan ilmu hadis dari Rasulullah SAW pada dua wadah. Yang satu aku sebarkan dan sampaikan. Yang satu lagi sekiranya aku sampaikan, maka akan terputuslah tenggorokan ini." Hadis riwayat Bukhari 117. Adapun dari penafsiran ulama, dari Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah, para ulama memahami bahwa hadis-hadis yang tidak disebarkan Abu Hurairah adalah hadis yang menyebutkan tentang nama-nama pemimpin yang jelek, keadaan mereka, dan kondisi zaman ketika pemimpin itu berkuasa. Abu Hurairah terkadang menyebutkan sebagiannya secara isyarat dan tidak beliau tegaskan, karena beliau khawatir akan menimbulkan kekacauan di masyarakat dan ancaman masyarakat kepadanya. Lalu Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang lain. Ulama lain mengatakan kemungkinan yang dimaksud dengan ilmu yang disembunyikan adalah informasi terkait tanda-tanda kiamat, terjadi perubahan besar dan kekacauan di akhir zaman, sehingga jika disampaikan akan diingkari orang yang tidak bisa menerimanya dan ditolak oleh orang yang tidak menyadarinya. Terdapat dalam kitab Fathul Bari. Berikut manuskrip kuno yang ditulis ulang dengan judul Salam Wahab fi Akhir Zaman Ar-Rab. Pertama, kutipan manuskrip kuno menjelaskan tentang jumlah korban jiwa. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga sesudah perang besar sebelumnya. Banyak sekali yang mati di dalamnya. Di dalam manuskrip kuno menjelaskan banyak sekali yang mati di dalamnya di peristiwa perang dunia ketiga. Di dalam mimpi Muhammad Qasim menjelaskan akan terjadi 800 juta jiwa kematian manusia di dalam perang dunia ketiga. Yang kedua, kutipan manuskrip kuno tentang peperangan zaman Al-Mahdi akan menggunakan kendaraan modern. Dalam rangkaian Hijriah 1400 tahun dan hitungan 2 atau 3 ada data yang hilang, Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang sesat dan dimurkai Tuhan dan orang-orang yang terseret dalam kemunafikan di bumi Isra dan Mi'raj di tepi bukit Majidun. Semua negeri datang dari laut dan udara, kecuali negeri salju yang menakutkan dan negeri panas yang menakutkan. Di dalam manuskrip kuno menjelaskan 1400 tahun lebih dalam hitungan Hijriah akan keluar Al-Mahdi dan semua negeri datang dari laut dan udara. Sangat jelas bagi kita yang hidup di zaman modern ini,
sangat memahami bahwa seseorang untuk bisa datang dari udara harus dengan kendaraan pesawat terbang. Ini menandakan peperangan Al-Mahdi menggunakan kendaraan modern. Sekarang kita sudah hidup 1400 tahun lebih dalam hitungan Hijriah, dan Muhammad Qasim sebenarnya adalah Al-Mahdi. Di dalam mimpi Muhammad Qasim, perang dunia ketiga terjadi di zaman modern yang memiliki kendaraan perang, pesawat jet tempur hitam, dan lain-lain. Ketiga, kutipan manuskrip kuno tentang peperangan Al-Mahdi menggunakan senjata modern. Di tanah Isra Mi'raj terjadi perang dunia yang di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir bila mereka tidak mau keluar. Maka orang-orang kafir dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dalam pasukan sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi Al-Khazar dan Bani Israel masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah sangat mengerikan dan bahwa janji Allah benar-benar telah datang dan tidak diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, lautan, dan langit terbakar untuk mereka, dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia, dan Allah mengizinkan lenyapnya seluruh orang kafir di perang Dajjal dan perang yang terjadi di negeri Syam dan kejahatan. Dalam manuskrip kuno terdapat kalimat Allah melempari lalu terbakar di bumi, lautan, dan di langit. Sangat jelas sesuatu yang dilempari lalu memunculkan api adalah senjata modern seperti nuklir, rudal, dan lain-lain. Senjata ini bisa meledak di bumi, lautan, bahkan di langit sekalipun. Ada satu lagi untuk memperkuat. Malhamatul Kubra adalah peperangan di zaman modern yang mampu memakan 800 juta jiwa manusia, yaitu mimpinya Syekh Imran Hussein, seorang ulama eskatologi. Beliau mengatakan telah bermimpi 8 kali tentang perang nuklir. Dengan hal ini kita sebagai umat Islam, kita patut memperhatikan perkara mimpi, termasuk mimpi Muhammad Qasim dan mimpi Syekh Imran Hussein. Karena di dalam Islam mengajarkan untuk mempercayai perkara mimpi sebagaimana ayat Al-Quran dan tafsirannya. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Yunus ayat 64. Hadis riwayat Ahmad menafsirkan ayat tersebut. Dari Abu Darda, dia berkata, seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, apa pendapatmu dengan firman Allah? Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Abu Darda berkata, sungguh kamu telah menanyakan sesuatu yang belum pernah aku mendengar seorang pun bertanya seperti itu. Setelah laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu, beliau bersabda, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia, yaitu mimpi benarnya seorang muslim atau yang dimimpikan oleh seorang muslim. Sedangkan kabar gembira di kehidupan akhirat adalah dengan surga. Musnad Ahmad 26.250. Untuk menonton kajian khusus manuskrip kuno dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bisa Anda lihat di dalam deskripsi channel ini. Allahu a'lam, jazakallahu khair. Bersatulah, semuanya akan terjadi sesuai mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.